Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Dwi Yeni Wulandari. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas C semester 7. Hari ini saya ingin wawancara secara virtual salah satu wirausaha. Jadi wirausaha ini berjualan jajanan kekinian secara online dan salah satu langganan saya juga. Semoga ilmu dalam berwirausahanya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita simak wawancaranya bersama-sama. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, maaf nih, minta waktunya sebentar buat nanya-nanya tentang dagangan Mbak. Iya boleh. Ya, sebelumnya nama Mbaknya siapa ya? Amel. Hai, Mbak Amel. Ya. Mbak Amel udah berapa lama jualan? Hampir setahun Desember ini. Belum setahun. Hampir mau 1 tahun Desember ini. Hampir Belum mau. lama jualan. Nah, kan Mbak Amel tuh jualan nggak ada tokonya ya? Cuman jualan online gitu kan? Langsung aja. Nah, kenapa sih Mbak Amel tuh milih jualan kayak sup roti, salad gitu? Kenapa nggak jualan baju atau yang lain aja gitu tuh? Ada alasan tersendiri enggak? Jadi dulu sih pernah jualan baju, sepatu, sandal gitu, tapi lewat online juga. Nah, sekarang nggak sekarang, maksudnya sebelumnya tuh awal-awalnya kayak yang suka bikin sendiri di rumah, buat sendiri gitu, kayak sup roti aku suka buat sendiri awalnya. Terus jadi kayak kepikir buat jualan karena saya sendiri udah nggak kerja, punya anak kecil, jadi kepikir kayak buat jualan. Jadi akhirnya pas itu ada yang beli, jadi timbullah rasa pengen buat jualan terus gitu akhirnya sampai sekarang gitu Mbak Meli. Oh, berarti karena banyak yang minat, jadi dilanjutin. Iya gitu. Iya. Senang aja kayak ada yang beli tuh, kita senang gitu. Terus kan pasti Mbak Amel tuh berharap orang beli itu nggak beli cuma sekali doang, pengennya kan berkali-kali. Nah, cara Mbak Amel menarik perhatian pembeli itu gimana? Nah itu dari rasa ya. Nomor 1 tuh rasa. Kalau kita jangan ngurangin rasa. Jadi kalau misalnya kita harganya misal udah segitu ya, terus jangan dikurangin gitulah rasanya. Karena kan orang beli kan nilainya dari rasa dulu. Jadi nomor 1 nggak ngurangin rasa gitu. Nah, kalau misalnya jualan itu kan pasti ada bahan-bahan yang misalnya harga di pasarnya itu naik gitu. Kayak buah-buahan, anggur kan salad roti, apa namanya? Salad buah itu kan pasti ada buah-buahannya gitu kan, buah anggur. Nah, buah anggur itu kan termasuk buah yang mahal juga. Nah, terus kayak gimana sih kalau misalnya harga di pasar naik, cara menanganinya? Sering banget. Yang sering banget terjadi nih. Seringnya kalau pas lebaran itu pasti naik. Ya mau gimana lagi ya, kita kalau mau naikin harga takut orang nggak mau Mbak Mel, jadi ya walaupun untungnya tipis ya tetap saya jalanin gitu. Berarti nggak dikurang-kurangin gitu, maksudnya buahnya tetap normal-normal aja. Kalau ngurangin banget sih enggak, paling ngurangin sedikit ya, tapi itu juga yang nggak terlalu kelihatan banget nguranginnya gitu. Gitu aja sih. Ya, berarti Mbak Amel tuh jualan saat pandemi ya? Dari mulai
Berarti Mbak Amel tuh jualan mulai pas pandemi COVID ini ya? Iya, pas pandemi. Mm-mm. Tapi pas pandemi ini ngerasa gak sih kayak misalnya di hari apa gitu, terus tiba-tiba kayak sepi pembeli gitu, nah gimana rasanya? Terus apa ya, kayak ya gimana gitu pas kan biasa kalau orang jualan tuh kan pasti ngerasain yang namanya hari ini sepi gitu tuh. Gimana tanggapan Mbak Amel? Iya, itu yang namanya orang dagang pasti kayak gitu ada Mbak Medi. Saya juga kayak gitu. Kadang kita nge-share yang udah ready gitu ya. Pernah ada yang nggak laku sampai berhari-hari gitu. Terus akhirnya dimakan sendiri. Ya, tapi tetap sebenarnya waktu misalnya kita lagi nggak laku gitu ya, jadi ngerasa aduh gimana ya jualannya kayak nerus enggak ya, tapi akhirnya pas bikin lagi taunya orang-orang ternyata masih minat, kita masih mau beli dan beli gitu. Jadi saya berpikirnya gini, ada kalanya sepi, ada kalanya lagi namanya orang dagang yang begitu, jadi saya harus siap-siap aja kayak gitu Mbak Mary. Berarti kalau misalnya hari itu nggak laku, makanannya dimakan sendiri. Iya. Dimakan sendiri. Walaupun Mbak Amel ini kan baru mau 1 tahun jualan. Nah, pasti kan ada tuh rasa kayak capek rasanya jualan tuh gitu, apalagi Mbak Amel tuh kan jualannya harus nganterin ke orang belinya gitu. Nah, apa ya, kayak tips buat Mbak Amel sendiri biar Mbak Amel tuh konsisten dalam berdagang itu seperti apa? Jadi ini ya, apa namanya, lihatnya dari kalau misalnya ada orang beli tuh aduh Mbak Meli, Iya, nggak apa-apa. ini ada si datang ya, ini ada Mbak Meli. Bentar Mbak Meli, tadi saya jadi nggak konsen pertanyaannya apa ya. Iya, tips dari Mbak Amel sendiri biar Mbak Amel tuh konsisten dalam berjualan tuh gimana? Oh iya, jadi kalau kayak gitu saya lebih ke lihatnya ke anak-anak ya. Kalau lihat anak-anak kayaknya saya tuh jadi tambah semangat. Terus kalau jualannya laku, kita juga jadi makin semangat gitu loh. Gitu jualannya. Oke, semangat lihat anak. Kalau dagangannya Mbak Amel yang paling laku itu apa? Kan banyak tuh, ada otak-otak mercon, ada stup roti, ada salad buah. Nah, yang paling banyak peminatnya? Kalau awal-awal, karena awal-awal saya jualannya cuma stup roti, itu paling laku ya stup roti ya. Cuma kalau sekarang lagi ini otak-otak sekarang. Tiap hari lagi ada terus yang belinya. Berarti sekarang otak-otak lagi best seller banget gitu ya? Iya. Mbak, maaf nih ya. Nah, ini pertanyaannya tentang modal. Waktu Mbak Amel mau jualan tuh kan pasti ada modalnya. Nah, modal pertama kali Mbak Amel dagang tuh berapa? Pertama kali kalau nggak salah sih 100 ribuan, kalau nggak salah ya. Itu modal buat beli bahan-bahannya aja. Kalau kayak misal peralatan kan udah ada semua, kayak misalnya wajan atau apa kan kita udah punya sendiri, jadi itu 100 ribuan tuh kira-kira buat bahan-bahannya aja. Itu 100 ribu tuh biasanya itu berarti kan buat buat stup roti ya? Buat stup roti ya. Itu dapat berapa kotak? Berapa kotak ya pertama tuh?
Berarti Cuman kan itu Heeh. pas 8 bikin kan bahannya nggak langsung habis, jadi memang masih ada gitu stoknya gitu. Hmm. Nih kan selain jualan nggak, misalnya hari itu jualan nggak laku, ada nggak sih suka duka Mbak Amel jadi pedagang tuh gimana? Misalnya harus hujan-hujanan pas nganter, atau pernah ada yang beli tapi ternyata nggak jadi? Banyak banget kalau diceritain nggak habis sehari kayaknya. Boleh nggak ceritain sedikit aja? Iya, jadi suka dukanya tuh dari yang kalau panas ya kita kepanasan ngirimnya, kalau hujan ya kita kehujanan gitu. Terus kayak misalnya kita harus tepat waktu nih yang ngirimnya. Ada orang kan misal pas jam istirahat harus nyampe nih, kita mau nggak mau kan harus tepat waktu, Mbak Meli. Misal minta jam 12 siang pas lagi panas-panasnya banget kan, tapi kita harus tetap ngantar walaupun anak lagi pas nangis waktu jam itu, tapi harus ngantar karena udah perjanjian jam segitu, jadi harus on time gitu. Suka duka gitu sih. Pas ngirim jauh juga, tapi ongkir nggak sesuai. Pernah juga kayak gitu, kita Iya. nggak tahu kalau sejauh itu, kita asal aja ngambil ongkirnya, ngasih ongkirnya segini, tahu-tahu tuh jauh banget. Tapi ya udahlah gitu, disyukurin aja. Biasanya ongkir yang ditetapin sama Mbak Amel itu sekitar dari harga berapa sampai berapa ongkirnya? Saya dari 2.000 sampai 8.000. Paling jauh itu emang yang ngirim di mana Mbak Amel? Pernah ngirim tuh sampai Pamijahan. Sampai Pamijahan, sampai itu apa ya, saya lupa nama daerahnya Mbak, soalnya biasanya suami yang suka ngirimnya kalau yang jauh. Yang jauh. Berarti Mbak Amel tuh jualannya itu nawarinnya lewat WA, Facebook gitu aja? Iya. Atau ada kayak grup online, lewat grup FB di kuliner gitu. Itu biasanya kalau nge-share di situ, alhamdulillah ada aja yang kecantol gitu, ada aja yang inbox atau langsung WA gitu biasanya. Dia beli gitu. Oke Mbak Amel, makasih banyak ya. Iya, sama-sama Mbak Meli. Iya, maaf nih jadinya ngeganggu. Enggak sama sekali. Semoga dagangan Mbak Amel makin laris ya. Iya, makasih Mbak Meli, amin. Iya, makasih juga Mbak Amel atas waktunya. Maaf ganggu. Iya. Iya. Ya, makasih juga Mbak Meli. Iya, udah ya Mbak. Iya. Lancar. Oh iya, amin. Ya udah ya Mbak, makasih banyak. Ya. Meli cukupin sampai sini aja. Ya Mbak, Iya Mbak Meli. Iya, assalamualaikum. Jadi yang barusan itu wawancara saya dengan Mbak Amel. Ya walaupun singkat, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang sedang merintis usaha dan berdagang, semoga lancar dan tetap konsisten. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.